Halo teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Materi yang akan kami bahas yaitu struktur pemerintahan dan unit-unit pemerintahan daerah, penyusunan rencana pembangunan daerah, dan siklus penganggaran peran eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan keuangan negara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Maya Veronica Maradesa, yang kedua ada Rohayani Linggi Alo, dan yang ketiga ada Meifat Tumboimbel. Nah, materi yang akan kami bahas pertama yaitu struktur pemerintahan dan unit-unit pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Butir 2, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya, otoritas pemerintah daerah. Yang pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang ketiga, perangkat daerah yang meliputi 1. Sekretariat daerah, 2. Sekretariat DPRD, 3. Dinas daerah, dan keempat, lembaga teknis daerah. Selanjutnya, kepala daerah. Kepala daerah adalah pemimpin tertinggi di daerah dan memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan, memimpin pelaksanaan pemerintahan, dan mengordinasikan kerja instansi pemerintah. Tugas-tugas utama kepala daerah meliputi yang pertama, menetapkan kebijakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Yang kedua, menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan sumber daya alam di daerah. Yang ketiga, menetapkan kebijakan keamanan dan ketertiban di daerah. Yang keempat, menetapkan kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selanjutnya, wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya dan bertindak sebagai pelaksana tugas kepala daerah jika kepala daerah sedang berhalangan. Nah, adapun tugas utama wakil kepala daerah yaitu meliputi yang pertama, membantu kepala daerah dalam menetapkan kebijakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Yang kedua, membantu kepala daerah dalam menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan sumber daya alam di daerah. Yang ketiga, membantu kepala daerah dalam menetapkan kebijakan keamanan dan ketertiban di daerah. Dan yang keempat, membantu kepala daerah dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selanjutnya, sekretaris daerah. Sekretaris daerah bertanggung jawab atas koordinasi dan pengelolaan kegiatan pemerintah di tingkat daerah, serta membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan program pemerintahan. Nah, adapun tugas utama sekretaris daerah meliputi yang pertama, menyusun rencana kerja pemerintah daerah, yang kedua, melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah, yang ketiga, mengkoordinasikan kerja instansi pemerintah di daerah, dan yang keempat, menyampaikan laporan kegiatan pemerintah daerah kepada kepala daerah. Selanjutnya, organisasi perangkat daerah atau OPD. OPD sendiri adalah struktur organisasi pemerintah di tingkat daerah yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing dalam pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Nah, OPD sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, dinas daerah, bertanggung jawab atas kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, dan lain-lain. Yang kedua, badan, bertanggung jawab atas kegiatan pemerintah yang lebih bersifat umum seperti perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Yang ketiga, sekretariat, bertanggung jawab atas tugas-tugas administratif dan teknis dalam mendukung kegiatan. Yang keempat, pemerintah daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Selanjutnya, kita masuk pada topik yang kedua, penyusunan rencana pembangunan daerah dan siklus penganggaran. Perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM.
Kemudian perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah yaitu yang pertama, persiapan penyusunan, yang kedua, penyusunan rancangan awal, yang ketiga, pelaksanaan musrembang, yang keempat, perumusan rancangan akhir, dan yang kelima, penetapan. Siklus penganggaran. Siklus perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah. Yang pertama itu musrembang desa pada bulan Januari. Yang kedua itu musrembang kecamatan pada bulan Februari. Yang ketiga forum SKPD penyusunan renja, SKPD kabupaten atau kota pada bulan Maret. Yang keempat musrembang kabupaten atau kota pada bulan Maret. Yang kelima penetapan RKPD pada bulan Mei. Yang keenam pembahasan dan kesepakatan KUA antara KDH dengan DPRD pada bulan Juni. Yang ketujuh, pembahasan dan kesepakatan PPAS antara KDH dengan DPRD pada bulan Juni. Yang kedelapan, penyusunan RKA, SKPD, dan RAPBD pada bulan Juli sampai September. Yang kesembilan, pembahasan dan persetujuan rancangan APBD dengan DPRD pada bulan Oktober sampai bulan November. Yang ke-10, evaluasi rancangan Perda APBD pada bulan Desember. Yang ke-11, penetapan Perda APBD pada bulan Desember. Yang ke-12, penyusunan DPA SKPD pada bulan Desember. Yang ke-13 adalah pelaksanaan APBD Januari tahun berikutnya. Integrasi perencanaan dan penganggaran. Dari gambar di samping dapat kita lihat bahwa integrasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, di mana visi dan misi kepala daerah tertuang dalam berbagai rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, dan tahunan. Selanjutnya dari RPJMD yang ada akan dibuat restra atau rencana strategi SKPD, dan untuk RKPD akan dibuat renja atau rencana kerja SKPD. Hingga pada tahap ini merupakan sistem perencanaan pembangunan daerah yang akan berlanjut pada tahap penganggaran daerah, di mana dari hasil restra dan renja SKPD akan dibuat RKA atau rencana kerja dan anggaran SKPD. Setelah RKA dan SKPD dibuat, maka selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang RAPBD. Selain itu, dari RKPD yang telah disusun akan dibuat juga KUA dan PPAS yang merupakan dokumen terkait dengan proses penyusunan RAPD. Selanjutnya, bila RAPD disetujui oleh DPRD menjadi APBD, maka selanjutnya akan dibuat DIP atau daftar isian penggunaan anggaran APBD. Kita masuk dalam materi yang ketiga, yaitu peran eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan keuangan negara. Lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif merupakan sebuah lembaga yang diberikan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif merupakan salah satu badan pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk menerapkan hukum. Susunan lembaga eksekutif di Indonesia terdiri dari presiden, wakil presiden, kementerian negara, pejabat setingkat menteri, dan lembaga pemerintah non-kementerian yang dibuat secara khusus untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara. Contoh lembaga legislatif di negara Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Peran eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara merupakan tanggung jawab bersama dari eksekutif dan legislatif.
dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Berikut adalah peran eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan keuangan negara. Peran eksekutif dalam pengelolaan keuangan negara yaitu membuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN setiap tahun, melakukan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan kebijakan dan arah yang telah ditetapkan, mengawasi dan mengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga yang terkait dalam pengelolaan keuangan negara, menjaga kestabilan ekonomi negara dengan mengambil kebijakan fiskal yang tepat, mempertahankan kredibilitas keuangan negara dengan memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan akuntabel. Untuk peran legislatif dalam pengelolaan keuangan negara yaitu menetapkan undang-undang tentang APBN yang menjadi dasar hukum bagi pengelolaan keuangan negara, menetapkan RAPBN menjadi APBN setelah dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah. Selanjutnya menyusun, membahas, dan menyetujui laporan pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, mengawasi pelaksanaan APBN oleh pemerintah dan mengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga yang terkait dalam pengelolaan keuangan negara, mengambil tindakan jika terdapat kebijakan atau tindakan yang merugikan keuangan negara. Sekian hasil presentasi materi dari kelompok kami dan terima kasih.